Bapak Ibu, kami akan membahas materi diklat dengan judul Teknopreneurship bidang geospasial dan geomatika. Dengan topik proses bisnis bidang pekerjaan teknik geospasial. 1. Jenis-jenis pekerjaan di bidang teknik geospasial. Sebelum mulai materi, kami ada pertanyaan buat Bapak Ibu, apakah kalian tahu profesi yang tampak pada gambar di samping? Oke, untuk bisa menjawab itu semua, kita masuk di materinya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas, yaitu, 1. Jenis-jenis pekerjaan di bidang teknik geospasial, 2. Kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, dan 3. Peluang karir pekerjaan di bidang teknik geospasial. Jenis-jenis pekerjaan di bidang teknik geospasial. Survei dan pemetaan. Terdiri dari survei tanah. Survei tanah adalah proses pengukuran dan pemetaan detail atas karakteristik fisik dari sebidang tanah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi batas properti, menciptakan peta topografis, dan merencanakan pengembangan lahan dengan akurasi tinggi. Kemudian ada pemetaan dalam ruang. Pemetaan dalam ruang adalah teknik pemetaan dan pengumpulan data untuk menciptakan representasi visual 3 dimensi dari ruang. Ini diterapkan dalam navigasi di dalam ruangan, rekayasa bangunan, dan pemodelan lingkungan. Terakhir ada pemetaan hidrografi. Pemetaan hidrografi membantu memahami bentuk dasar dan fitur bawah permukaan perairan, seperti sungai dan laut. Ini digunakan dalam navigasi maritim, pengembangan penangkapan ikan, dan pemantauan lingkungan laut. Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis, SIG, adalah sistem yang mengintegrasikan data geografis dengan informasi terkait. SIG membantu dalam analisis spasial, pemodelan, dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. SIG digunakan dalam berbagai industri, termasuk pemetaan, perencanaan kota, transportasi, dan pemantauan lingkungan. Dengan peta digital yang interaktif dan kemampuan analisis yang kuat, SIG memberikan wawasan yang berharga bagi pengguna. Kemajuan teknologi seperti Internet of Things, IoT, dan Big Data akan memperkaya SIG di masa depan. Sigap dan inovasi dalam pemrosesan data dan visualisasi akan memungkinkan SIN dapat mengatasi tantangan yang lebih besar dan menyeluruh. Dan terakhir yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang bumi dari pesawat atau satelit. Dengan menggunakan sensor canggih, kita dapat melihat pola cuaca, perubahan permukaan tanah, dan bahkan aktivitas manusia. Penginderaan jauh digunakan dalam pemetaan topografi, pemantauan bencana alam, pengelolaan sumber daya alam, dan banyak lagi. Data yang dihasilkan kritis untuk keputusan yang tepat dalam berbagai bidang, termasuk lingkungan, pertanian, dan perencanaan kota. Dengan kemajuan teknologi, penginderaan jauh terus berkembang. Penggunaannya dalam pengenalan wajah dari jarak jauh, pemantauan lingkungan, dan transportasi otonom adalah beberapa contoh bagaimana teknologi ini dapat membentuk masa depan kita yang lebih baik. Kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama pendidikan, gelar sarjana dalam bidang terkait. Atau ilmu vokasi seperti SMK jurusan teknik geospasial. Kedua yaitu pengalaman kerja, paling tidak 3 tahun pengalaman dalam bidang serupa. Dan yang terakhir adalah kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kompetensi, yang terdiri dari, pertama yaitu kemampuan kepemimpinan, mampu memimpin dan menginspirasi tim dalam mencapai target yang ditetapkan. Kedua kemampuan komunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder internal dan eksternal. Dan terakhir kemampuan memecahkan masalah. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan kreativitas dan analisis yang baik. Peluang karir pekerjaan di bidang teknik geospasial. Surveyor. Surveyor berasal dari kata survei yang artinya mengamati. Seseorang yang bekerja melakukan pengamatan di atas bumi, di bawah bumi, dan di permukaan bumi untuk mendapatkan data informasi geospasial disebut sebagai surveyor. Surveyor profesional dapat memiliki satu atau lebih pekerjaan yang dilakukan di atas atau di bawah permukaan tanah, laut, dan dapat dilakukan bersama dengan profesi lainnya.
Seseorang yang bisa menduduki jabatan surveyor haruslah orang yang memiliki latar belakang pendidikan minimal SMK program keahlian teknik survei pemetaan, program keahlian teknik geomatika, atau program keahlian teknik geospasial. Seseorang yang bisa menduduki jabatan surveyor juga harus memiliki kompetensi kerja sebagai juru ukur. Analis GIS, Sistem Informasi Geografis. Analis GIS menggunakan perangkat lunak GIS untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial. Mereka dapat bekerja di berbagai industri, termasuk pemerintah, perencanaan perkotaan, dan lingkungan. Spesialis penginderaan jauh. Spesialis penginderaan jauh menggunakan citra satelit dan sensor lainnya untuk memantau perubahan lingkungan, mengidentifikasi sumber daya alam, dan melakukan pemantauan cuaca. Kemudian masih banyak lagi jenis pekerjaan lain yang berhubungan dengan teknik geospasial. Selamat! Bapak Ibu telah menyelesaikan materi pada subtopik ini. Tetap semangat dan jangan pernah lelah belajar.